Perubahan dan perbaikan, betul? Indonesia juga butuh perubahan dan perbaikan. Ini narasi dan perjuangan kita semuanya, Partai Demokrat. Sepakat? Setelah kembali dari Rapimnas ini, Bapak Ibu sekalian, gemakan semangat perubahan dan perbaikan. Jangan ragu-ragu, perubahan dan perbaikan, betul? Tapi perubahan dan perbaikan harus ada rumahnya. Di mana rumah itu? Di mana? Sampaikan itu kepada rakyat kita. Dan kalau rakyat ingin perubahan dan perbaikan, mohon doa restu, mohon dukungan bagi Partai Demokrat. Kita ingin berjuang baik-baik. Ini narasi kita. Terus gelorakan semangat ini sampai pemilu 2024 nanti. Siap semuanya? Anggota Dewan siap? DPC siap? DPD siap? Bersama-sama kita bisa. Tepuk tangan untuk semuanya. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Dulu mah begitu, sekarang. Betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Insya Allah, jangan sia-siakan dan jangan kecewakan harapan rakyat ini. Ada yang rindu SBY? Ada lagunya itu, rindu serindu-rindunya. Betul? Apa yang rakyat rindukan? Kita lihat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh rata-rata 6 hingga 7%. Betul? 3,5 kali lipat dalam 10 tahun. Betul? Alhamdulillah. Ini prestasi yang rakyat rindukan. Ekonomi yang juga sangat menentukan bagaimana kita bisa maju sebagai negara. Kita juga harus ukur bagaimana peningkatan income per kapita, pendapatan per kapita masyarakat kita. SBY meroket. Bagaimana meningkatnya? SBY meroket. Tiga setengah kali lipat, betul? Lumayan tajam kan? Sangat tajam. Ini income per kapita, artinya masyarakat kita makin sejahtera selama 10 tahun, betul? Kita lihat lagi. Angka kemiskinan bagaimana? Kita cek. Boleh tepuk tangan? ,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Angkanya menurun 5,8%. Ada hukum Arthur Okun. Setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka sekitar 2 juta lapangan pekerjaan. Sebaliknya, 1% menurunnya pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pengangguran sebesar 2 juta orang. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kalau ada yang mengatakan sepanjang sejarah NKRI, pertama kalinya angka kemiskinan single digit, begitu? Sudah diturunkan. Nggak salah sih. Single digit, betul. Tapi dari berapa?
10,9. Dari 10,9 ke 9,8. 1,1%. Sedangkan Demokrat ketika itu 16,7 menjadi 10,9%. Kita nggak perlu berlebih-lebihkan. Ini data. Tapi tentu kita tersenyum miris ketika ada yang mengatakan seolah-olah ini hadir baru sekarang. Tidak ada awalannya. Gitu. Padahal ini pekerjaan semua. Pekerjaan besar lintas generasi. Lintas generasi kepemimpinan. Kita hormati para pemimpin terdahulu. Yes. Ada kekurangannya, ya. Tapi jangan sampai dinistakan, jangan sampai dinegasikan. Seolah-olah tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang dicapai. Betul ya? Ini harus kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Demokrat harus mengingatkan ini kepada masyarakat kita. Siap? Siap. Angka pengangguran bagaimana? Turun jauh. 10 juta orang keluar dari pengangguran. Naik lagi. Jadi tidak perlu cari-cari narasi. Kita gunakan data-data ini. Sepakat? Rasio utang pemerintah terhadap PDB kita, debt to GDP ratio. Lihatlah, menurun 55%, tajam. Dari 57%, zaman Bapak terakhir itu 24,7%. Dan kini meningkat lagi 41%. Utang negara kita. Ya. Jelaskan ini. Bahaya kalau kita banyak utang. Gaji PNS, TNI Polri naik waktu itu. Setiap tahun. Naik berapa kali? Naik 9 kali, 112%. Ini bandingannya. Silakan para jubir, silakan mereka yang sering ditanya wartawan, gunakan data-data ini. Ini data-data yang kredibel, bukan data-data politik Partai Demokrat saja. Sepakat semuanya ya? Anggaran pendidikan nasional juga meningkat secara drastis, 4,78 kali lipat. Dibandingkan dengan sekarang, lihat saja. Kemudian kita membangun banyak sekali infrastruktur pendidikan, sekolah, madrasah, SMA, perguruan tinggi, termasuk beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, dan beasiswa santri, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Ada yang menyangkal ini? Guru honorer, tenaga honorer menjadi berapa jumlahnya? Sekarang berapa jumlahnya? Yang jelas 500.000 tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sehingga sampaikan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan, mereka semua juga akan dinaikkan menjadi PNS. Sampaikan itu. Itu bukan bukti, karena kita pernah memberi janji. Itu bukan janji, tapi kita sudah memberikan bukti yang nyata. Betul? UMKM. Kita berhasil meningkatkan 16,8 juta unit UMKM. Ini artinya ketika Demokrat juga dalam pemerintahan nasional, kita sangat fokus untuk mendukung berkembangnya koperasi dan UMKM. Kita punya Pak Sarif Hasan, dulu Menteri Koperasi dan UMKM. Betul? Sekarang Wakil Ketua MPR. Anggaran pertahanan juga meningkat. Lihatlah, naik 4 kali lipat. Ini untuk pertahanan, ya, untuk meningkatkan kapasitas alutsista TNI kita. Ini data semuanya. Apalagi yang meningkat? Ini kalau mau kita jabarkan, boleh. Saya dulu tentara, jadi tahu persis betapa di saat itu terjadi modernisasi alutsista. Dan kita bangga, terhormat, disejajarkan negara-negara maju di dunia dalam hal kapasitas alutsistanya. Baik angkatan darat, beli tank, beli kendaraan-kendaraan tempur, senjata-senjata yang canggih, termasuk juga di angkatan laut, beli kapal-kapal perang, di angkatan udara kita beli banyak pesawat dan lain sebagainya. Ini membuktikan di zaman pemerintahan SBY dulu,
bukan hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi juga kita melakukan pembangunan yang menyeluruh, bukan hanya infrastruktur jalan-jalan saja. Kita melakukan itu, tetapi juga melakukan yang lainnya. Lihatlah. Coba di play. Ini provokasi semua nih orang-orang ini. Oke, kita lanjutkan. MP3I. Apa singkatan MP3I? Master plan. Intinya, roadmap tentang pembangunan infrastruktur se-Indonesia. Betul? Kalau ada yang mengatakan tidak ada pembangunan infrastruktur di zaman dulu, bagaimana kira-kira? Bohong. Hoax. Ayahanda beliau, Mas Emil Dardak, yang baru saja berpulang, termasuk pelaku sejarahnya. Ya, kita doakan almarhum yang menangani pembangunan infrastruktur ini juga. Jadi jelas banyak sekali proyek-proyek infrastruktur, tapi menyeluruh. Dan tidak setiap kali diglorifikasi. Jadi mohon maaf nih. Gak apa-apa, teman-teman media juga bisa menangkap pesan ini. Ada yang mengatakan, zaman dulu gak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya. Dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%. Tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya, saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian oke, terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Artinya itu sesuatu yang fair, betul? Jangan kemudian dibilang Demokrat nggak peduli infrastruktur.